Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Novita Sari dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, ingin mempresentasikan hasil proposal dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Kota Pasir Pengarayan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Syarifah Aini, ada Nurjanah, dan yang terakhir Marianis. Proposal ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada kalangan remaja. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling berpengaruh adalah media sosial. Media sosial merupakan sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membentuk jejaring sosial secara virtual. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku remaja. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja di Kota Pasir Pengarayan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bentuk-bentuk pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja serta menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan penanganan dampak negatif media sosial di kalangan remaja. Masalah yang pertama, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja di Kota Pasir Pengarayan. Yang kedua, apakah ada hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku agresif, depresi, dan kecanduan pada remaja. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apa pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja di Kota Pasir Pengarayan. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dengan perilaku agresif, depresi, dan kecanduan pada remaja. 1.4. Manfaat penelitian. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu agar masyarakat dapat menjadikan penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk remaja agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini juga dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa. Manfaat teoris pada penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja. Adapun dampak negatif dan dampak positif dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama yaitu dampak positif, bisa memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, meningkatkan akses informasi. Dan yang ketiga, mendukung komunikasi dan ekspresi diri. Dampak negatifnya yaitu bisa kecanduan media sosial. Yang kedua, cyberbullying dan perilaku agresif. Ketiga, gangguan mental seperti cemas dan depresi. Dan yang keempat, penurunan prestasi akademik. Materi selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena penelitian secara ilmiah dan sistematis. Keberadaan landasan teori sangat penting karena berfungsi sebagai pijakan dalam memahami hubungan antar variabel yang diteliti serta sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja, baik secara positif maupun negatif, khususnya dalam konteks sosial dan psikologis. Perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas, pembelajaran sosial, dan interaksi kelompok. Oleh karena itu,
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada teori yang mampu menjelaskan perilaku individu dalam menggunakan media, proses pembelajaran melalui lingkungan sosial, serta pembentukan identitas diri dalam kelompok sosial. Yang kedua, ada teori identitas sosial atau social identity theory. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu membentuk identitas diri melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Remaja cenderung mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok tempat mereka merasa diterima dan diakui. Dalam konteks media sosial, kelompok sosial tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mencakup komunitas daring dan kelompok virtual. Media sosial memungkinkan remaja membangun dan menampilkan identitas diri secara terbuka melalui unggahan, komentar, dan interaksi dengan pengguna lain. Adapun teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa individu belajar perilaku, sikap, dan nilai melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sosialnya. Dalam perkembangan remaja, lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku. Bandura 2020 menjelaskan bahwa perilaku yang diamati akan lebih mudah ditiru apabila perilaku tersebut mendapatkan penguatan sosial atau dianggap menarik. Yang kedua, ada teori identitas sosial atau social identity theory. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu membentuk identitas diri melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Remaja cenderung mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok tempat mereka merasa diterima dan diakui. Dalam konteks media sosial, kelompok sosial tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mencakup komunitas daring dan kelompok virtual. Media sosial memungkinkan remaja membangun dan menampilkan identitas diri secara terbuka melalui unggahan, komentar, dan interaksi dengan pengguna lain. Adapun konsep utama penelitian. Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja merupakan konsep utama dalam penelitian ini. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari intensitas penggunaan media sosial dan jenis konten yang dikonsumsi. Media sosial dapat menjadi sarana pengembangan diri, namun juga dapat menjadi sumber masalah perilaku dan kesehatan mental apabila digunakan secara berlebihan. Kota Pasir Pengarayan sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik sosial dan demografis yang khas, seperti latar belakang budaya lokal, kondisi ekonomi masyarakat, dan tingkat akses teknologi yang beragam. Karakteristik ini berpotensi mempengaruhi cara remaja menggunakan media sosial dan merespon dampaknya, sehingga penting untuk dikaji secara terus-menerus atau dikaji secara khusus. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial yang diukur melalui jenis media sosialnya, frekuensi penggunaan, dan durasi penggunaan. Variabel dependen adalah perilaku remaja yang mencakup perilaku positif dan perilaku negatif. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan variabel kontrol berupa faktor demografis seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor sosial seperti lingkungan keluarga dan status sosial. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja berdasarkan data numerik yang dapat diolah secara statistik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat hubungan antar variabel serta
kuantitatif dan sistematis. Pendekatan survei digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden remaja di Kota Pasir Pengarayan. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menjangkau jumlah responden yang relatif besar dan memperoleh data yang relevan sesuai dengan variabel penelitian, yaitu penggunaan media sosial dan perilaku remaja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja yang berdomisili di Kota Pasir Pengarayan dengan rentang usia 13-18 tahun. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel random sampling sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik demografis dan sosial yang beragam, serta tingkat penggunaan media sosial yang cukup tinggi di kalangan remaja. Selain itu, lokasi penelitian memiliki aksesibilitas yang baik sehingga mendukung kelancaran proses pengumpulan data. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang berdomisili di Kota Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan rentang usia 13-18 tahun. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang paling aktif menggunakan media sosial serta rentan terhadap pengaruhnya. Kriteria subjek penelitian meliputi remaja berusia 13-18 tahun, berdomisili di Kota Pasir Pengarayan, dan menggunakan media sosial secara aktif dengan durasi minimal 1 jam per hari. Jumlah subjek penelitian direncanakan sebanyak 100-200 remaja. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu remaja di Kota Pasir Pengarayan. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden secara online maupun offline. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan beberapa remaja untuk memperkuat dan memperjelas informasi yang diperoleh dari kuesioner. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja, laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku remaja, serta data statistik yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung hasil analisis penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap analisis statistik, yaitu analisis deskriptif, analisis inferensial, dan analisis korelasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Melalui analisis ini, data disajikan dalam bentuk nilai rata-rata, persentase, serta distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran umum mengenai penggunaan media sosial dan perilaku remaja. Selain itu, hasil analisis deskriptif divisualisasikan dalam bentuk tabel dan grafik agar data lebih mudah dipahami. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan untuk menguji pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja. Analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan regresi linear untuk mengetahui sejauh mana variabel penggunaan media sosial berpengaruh terhadap perilaku remaja. Selain itu, uji digunakan untuk menganalisis perbedaan perilaku remaja berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin dan usia. Tahapan penelitian. Dalam penelitian ini dimulai dari tahap persiapan.
Pada tahap ini, peneliti menyusun proposal penelitian, mengajukan izin penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, serta menyusun kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian. Tahap persiapan bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki dasar konseptual dan perencanaan yang matang sebelum dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner yang disesuaikan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada remaja di Kota Pasir Pengarayan. Selain itu, wawancara terstruktur juga dilakukan sebagai data pendukung untuk memperjelas informasi yang diperoleh di kuesioner. Setelah data dikumpulkan, penelitian memasuki tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dibersihkan untuk menghindari kesalahan atau data yang tidak lengkap. Selanjutnya dilakukan transformasi data apabila diperlukan, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis inferensial, dan analisis korelasi sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan hasil penelitian, analisis data untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji hipotesis penelitian. Hasil interpretasi tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan penelitian, serta merumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan perilaku remaja. Tahapan terakhir adalah tahap penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis, melakukan penyuntingan terhadap laporan yang telah disusun, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir yang siap dipresentasikan. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui uji validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan variabel penelitian serta diuji kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Selain itu, wawancara terstruktur digunakan untuk memastikan keakuratan konsistensi data yang telah diperoleh dari responden. Itulah tadi presentasi dan paparan dari kelompok kami. Kami harap dengan presentasi tadi, kami bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Rohimah, MPD. Baik, jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.